Salam saudaraku, selamat bertemu di program Masalah Itu Baik. Saya berharap bahwa melalui pembelajaran firman Tuhan di program ini saudara, iman kita menjadi kuat dan kita mengerti apa tujuan dari semua masalah yang kita hadapi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, selama kami hidup akan selalu ada masalah. Tuhan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya mengeluh dan tertekan oleh masalah-masalah, tetapi biarlah kami boleh melihat keuntungan dan berkat dari Tuhan yang kami peroleh melalui masalah-masalah yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah dari Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Raja Daud menulis bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Artinya saudara, Raja Daud pernah mengalami apa artinya tertindas. Dia bukan hanya sekedar menuliskan sebuah pengetahuan, tetapi itu adalah pengalaman hidupnya. Dan setelah Daud mengalami penindasan itu, dia membuat satu pernyataan, itu baik bagiku. Bagaimana dengan saudara? Saat kita merasa tertindas, apa kesimpulan kita? Saudaraku, perasaan tertindas bisa dialami oleh semua orang. Ibu-ibu bisa merasa tertindas karena tingkah laku suaminya. Suami-suami ada yang merasa ditindas istrinya. Ibu-ibu ada yang merasa ditindas mertua. Karyawan-karyawan merasa ditindas oleh atasan. Bahkan perasaan tertindas ini saudara bisa menyusup masuk ke dalam perasaan gembala-gembala jemaat saudara. Saya juga bukanlah orang yang bebas dari perasaan tertindas. Masih banyak lagi peristiwa lain. Mungkin ada ejekan, cacian, fitnahan yang membuat kita merasa tertindas, saudara. Tetapi Raja Daud mengeluarkan pernyataan yang benar-benar aneh, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kenapa baik? Dia lanjutkan saudara dengan lanjutannya, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Jadi ketika kita tertindas saudara, itu merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk belajar ketetapan Tuhan. Sebelum ayat 71 ini saudara, dalam Mazmur pasal 119 ayat 67, Daud menuliskan begini. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Jadi sebelum Daud itu merasa ditindas, sebelum Daud itu ditekan, dia itu menyimpang. Dia mengikuti kehendaknya sendiri, dia mengikuti kemauannya sendiri. Menyimpang artinya saudara, tidak di jalan yang sebenarnya. Kalau suatu jalan itu lurus, menyimpang itu artinya kalau tidak ke kanan, ya ke kiri saudara. Bangsa Israel pernah mengalami penindasan saudara. Ketika mereka dijajah oleh bangsa Fir'aun, bangsa Mesir maksud saya. Dan Fir'aun mengeluarkan peraturan yang ketat untuk membinasakan anak-anak orang Israel
dan membuat mereka menjadi budak Rodi untuk mengerjakan pembangunan piramida, saudara, itu menjadi suatu kesedihan, itu menjadi suatu tekanan yang begitu kuat dalam diri mereka. Saya bacakan kisahnya, saudara, kepada kita di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bangsa Israel pernah ditindas, saudara. Apa tujuan daripada penindasan ini, saudara? Penindasan ini adalah cara Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Kita tahu, saudara, dalam perjalanan di padang gurun, orang Israel bersungut-sungut melawan Musa dan mereka berkata, sekiranya kami mati di Mesir. Mereka mau kembali ke Mesir. Padahal di sana dulu mereka ditindas, saudara. Bayangkan, saudara, kalau mereka tidak pernah ditindas di Mesir dan Tuhan membawa mereka pergi ke padang gurun untuk perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Betapa besarnya kemarahan mereka. Sedangkan dalam keadaan tertindas sekalipun mereka dibawa keluar, mereka itu sudah bersungut-sungut, apalagi tidak dalam keadaan tertindas. Jadi penindasan bangsa Israel itu adalah awal daripada menuju suatu keadaan yang lebih baik. Dengan tertindasnya bangsa Israel itu menjadi pendahuluan di mana Tuhan akan membawa mereka masuk ke tanah berlimpah-limpah susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Saudara, dikatakan oleh Daud tadi, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Jadi saudara, kalau menyimpang itu tidak di jalannya, saudara. Tidak untuk mencapai tujuan. Setiap kita, saya dan saudara, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan ingin menjadikan kita menjadi manusia seperti Kristus. Dan untuk mencapai ini, saudara, tidaklah mudah. Kita adalah orang-orang yang tidak mau hidup seperti Tuhan Yesus. Saya mengerti diri saya, saudara. Saya bukanlah seorang yang sabar. Dan saya tidak suka sabar, saudara. Saya bukanlah orang yang lemah lembut. Dan saya tidak suka lemah lembut, saudara. Saya bukanlah orang yang rendah hati. Dan saya tidak suka rendah hati, saudara. Karena ketika kita rendah hati, kita akan mengalami merasa direndahkan. Ketika kita sabar, saudara, mengalah, kita merasa diremehkan, saudara. Padahal pribadi Yesus adalah pribadi yang sabar, lemah lembut dan rendah hati. Di dalam diri saya ada karakter keras, karakter marah, karakter sombong, saudara. Dan untuk mengubah karakter saya ini bukanlah perkara mudah, saudara. Bagaimana cara Tuhan? Wah, ini dia, saudara. Dibutuhkan penindasan, saudara. Dibutuhkan tekanan supaya membuat saya menjadi lembut. Saudara, masa kecil saya itu ada makanan namanya getuk, saudara. Getuk itu enak. Campuran dari kelapa, gula merah dan ubi, saudara. Namun, saudara, untuk mencapai getuk yang baik itu harus dilindas, saudara. Harus ditekan, harus dibersihkan. Ubi itu ada suka urat-urat, saudara. Nah, urat-urat itu tidak mudah dicabut, enggak mudah dikeluarkan. Tapi ketika ditumbuk, saudara, ditumbuk, dicampur dengan kelapa, ditumbuk, saudara. Setelah ditumbuk terus ditumbuk, saudara, maka ubi yang tadinya keras berubah menjadi lembut, saudara. Demikian hidup kita, saudara. Tuhan ingin menjadikan kita seperti Tuhan Yesus.
Dan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus itu perlu tekanan, perlu benturan, saudara. Dan itu seringkali membuat kemanusiaan kita itu melawan. Dan kita ingin menyimpang, ingin lari, ingin jauh, ingin meninggalkan tekanan itu. Bahkan banyak orang yang tidak tahan dengan tekanan, saudara, melarikan diri. Karyawan-karyawan meminta berhenti, pasangan suami istri berjauhan, pertengkaran, kebencian, amarah dengan mertua, dan begitu banyak persoalan yang saya tahu, saudara, terjadi akibat ada rasa tertekan. Orang-orang ingin jauh, orang-orang ingin lari dari tekanan ini, saudara. Padahal, saudara, kalau tekanan ini, saudara, sekali lagi, kalau tekanan ini kita terima dan kita mengatakan ini baik bagiku supaya aku belajar hukum-hukummu. Apa hukumnya Tuhan? Hukumnya Tuhan adalah kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita harus rendah hati, saudara. Untuk menjadi rendah hati, saudara, kita harus mengalami banyak kegagalan, saudara. Orang yang selalu sukses, yang dimunculkan kesuksesan adalah kesombongan, kebanggaan diri sendiri, merasa sanggup, saudara. Tapi ketika kita merasa gagal, ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, ketika merasa hidup kita buntu, ketika kita merasa terpojok, saudara, ketika kita merasa tidak ada yang peduli kepada kita, maka apa yang terjadi? Di saat seperti itulah kita datang kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, saudara, ketika mereka ditekan oleh Fir'aun dan bangsa Mesir, saudara, maka mereka datang kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Disitulah, saudara, kerendahan hati itu muncul, saudara. Kerendahan hati adalah suatu kesadaran bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa. Suatu kesadaran bahwa semua yang kita peroleh adalah karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Jika bukan karena pertolongan Tuhan, kita sadar kita ini sudah hancur, saudara. Untuk memunculkan kesadaran akan kerendahan hati yang kuat, saudara, butuh banyak kegagalan, butuh banyak tekanan, saudara. Bahkan saya sendiri secara jujur, saudara, mengakui bahwa walaupun saya sudah dihujani oleh begitu banyak tekanan dan persoalan, kesombongan masih sering muncul, saudara. Dan kesombongan ini adalah awal dari hancuran. Kesombongan ini dalam pandangan Tuhan adalah menyimpang, bukan di jalan yang benar, bukan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan maunya kita lemah lembut. Lemah lembut yang bukan soal suara, saudara, tetapi dari hati kita. Ya, kalau lembut itu, saudara, mudah. Misalnya, saudara, kalau getuk tadi dilempar dengan batu, saudara, dia nggak bunyi, saudara. Karena apa? Karena dia lembut. Lumpur, saudara, kalau saudara lempar dengan batu lumpur, maka tidak akan menimbulkan percikan, saudara. Tapi sungguh berbeda kalau saudara melempar dinding beton, batu yang keras, atau besi dengan batu, saudara. Maka apa yang terjadi? Terjadi benturan yang hebat, bahkan terjadi api, saudara. Keras bunyinya. Jadi kalau kita mengalami tekanan, kita harus sadar, oh, ini untuk membentuk saya menjadi seorang yang lembut. Lembut itu, saudara, tidak mudah. Butuh diremukkan, saudara. Barulah muncul kelembutan, saudara. Ibu-ibu, kalau engkau merasa ditekan, sadarlah engkau sedang dilembutkan. Bapak-bapak, kalau engkau merasa ditekan, sadarlah itu adalah cara Tuhan untuk menjadikan kita lemah lembut seperti Kristus. Bapak-bapak pendeta, ketika engkau direndahkan, diremehkan, tidak dianggap, wah, ini paling sulit ini. Pendeta ngomong apa, jemaat mengerjakan apa,
Wah, itu rasanya, apalagi kalau dibantah, itu rasanya sakit sekali. Mungkin orang-orang tua di sini ada yang merasa tertekan, tertindas karena tinggal dengan anak, dan anak itu seperti mengucapkan sesuatu yang mengecewakan saudara. Ini menjadi tekanan yang kuat saudara. Itu bagus, sebab melalui itu kita akan dibentuk menjadi seorang yang rendah hati, seorang yang lemah lembut, seorang yang sabar. Karakter Kristus itu ada dalam diri kita saudara. Tidaklah mudah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, tapi aku percaya dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti bisa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hidup kami ini mengalami banyak masalah. Seringkali kami merasa tertindas dan tertekan, tetapi itu baik bagi kami ya Tuhan. Sebab melalui itulah semuanya kami dibentuk untuk serupa, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tolonglah hamba-Mu, tolonglah kami Tuhan, supaya proses yang Engkau izinkan kepada kami terima dengan syukur. Kami sujud dan tunduk di hadapan Tuhan dalam menghadapi proses itu. Sebab semuanya itu adalah cara-Mu Tuhan untuk menjadikan kami serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali saudaraku. Tetap kuat dalam Tuhan. Berdoa saat ditekan. Dan mari kita belajar untuk hidup seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati.